Pagi ini saya masih lanjutkan pada seri yang kedua. Nanti yang di YouTube tolong dikasih seri yang kedua. Ya karena memang ini seri yang kedua, lanjutan dari yang kemarin saudara ya. Kita masih bicara tentang pergumulan Yakub ada di Yabok. Besok yang ketiga. Kita baca kembali ulang ayatnya seperti yang kita baca kemarin. Kejadian 32 di ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya baca ayat 24, saudara lanjutkan 25, nanti 30-nya sama-sama kembali kita membaca. Begini kata firman Allah, Kejadian 32 di ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Terus 25 saudara. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika kau tidak memberkati aku. 27 terus. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Yakub. 28 ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. 29 terus. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Ayat 30 sama-sama kita baca saudara 2 dan 3. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Terakhir kemarin kita belajar bahwa Yakub ini udah capek, dia udah lelah menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Dia tukang tipu, tapi kemudian ketika dia ada di rumah pamannya bernama Laban, dia ditipu berkali-kali. Dia kerja kayak kerja paksa tanpa upah. Upahnya adalah mendapat istri. Dia sebetulnya secara harta dia nggak punya. Nanti kemudian seperti saya katakan kemarin tapi kita nggak bahas. Dia dapatkan hari itu tiba-tiba dapatkan kekayaan dari kambing domba punya Laban berpindah kepada dia. Tetapi secara psikis, secara jiwa dia udah capek hadapi pergumulan hidup. Berhadapan dengan Laban. Sehingga dia memutuskan dia mau kembali ke tempat asalnya, itulah ke rumah ayahnya. Tetapi lagi-lagi inilah realita kehidupan. Rasanya lepas dari pergumulan, tapi ternyata ada pergumulan yang baru. Dia akan berhadapan dengan masalah besar, berhadapan dengan Esau. Dan dia tahu kalau Esau sampai bertemu dengan dia akan dibunuh. Karena dendamnya dibawa sampai mati. Lalu Esau, kita tahu cerita itu. Nah kita belajar Yakub dalam menuntaskan, menyelesaikan pergumulannya. Dia menyeberang ke sungai Yabok. Yabok kemarin kita belajar artinya adalah sungai kekosongan, sungai emptying atau empty. Ya, emptying river, sungai kekosongan. Dan memang pengalaman kemenangan yang dialami oleh Yakub ketika dia belajar mengosongkan dirinya. Apa yang terjadi ketika dia tidak mengandalkan kekuatannya lagi. Dia mengosongkan dirinya. Sengaja dipukul pangkal paha kanan daripada Yakub. Membuat dia gak bisa lari lagi. Sepertinya sengaja jalan hidupnya Yakub yang licin. Jalan hidupnya Yakub yang suka lari dari masalah. Memang sengaja dipotong, dipukul sama Tuhan. Supaya dia gak bisa mengikuti lari jalannya lagi. Tapi ikuti jalannya Tuhan. Dan dia mengosongkan diri, gak pakai tipu-tipu lagi. Bukan cuma itu menurut saya. Yakub itu adalah cucu seorang konglomerat terkaya pertama di dunia. Anda tahu siapa namanya? Abraham. Ya, dan Yakub itu adalah putra mahkota, anak seorang yang namanya Ishak. Ishak itu ditulis dalam kitab Kejadian pasal 12 dan 13
Terutama ayat 13 dikatakan Ishak itu kian lama kian kaya, makin lama makin kaya, dan dia disebut menjadi orang yang sangat kaya. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Saudara, orang yang bergumul mengosongkan dirinya emptying di sungai Yabok, itu orang yang mengosongkan dari segala macam kekayaan. Ini anak konglomerat, cucu konglomerat, orang yang sangat kaya waktu itu. Tapi dia nggak mengandalkan kekayaannya lagi. Dan inilah kunci kemenangan dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita mau mengosongkan diri kita. Tidak ada cara lain. Saya percaya begini. Kalau kemarin saya sampaikan sama saudara, kita belajar ada 3 manfaat. Yang pertama kita udah belajar kemarin ya. Ikuti screen ini ya. Ada 3 manfaat dari pergumulan. Yang pertama kemarin kita belajar pergumulan, dengan cepat ya, membuat kita bergantung kepada Allah. Ini saya pikir selesai. Kita langsung geser masuk kedua. Makanya jangan memandang masalah itu hanya negatif. Masalah itu seolah-olah hanya bikin hancur kita. Mari punyalah cara pandang positif, cara pandang iman, cara pandang Tuhan. Memandang masalah pakai kacamata firman. Memandang persoalan dalam tanda kutip itu mungkin bencana, itu mungkin kesusahan, penderitaan. Ketika itu datang dalam hidup kita, cobalah pakai kacamata firman, pakai kacamatanya Tuhan. Tidak selalu pergumulan bikin hancur kita. Kalau kita selalu punya pikiran negatif, masalah hanya bikin hancur kita. Ketakutan itu akan membuat kita ngomel. Ketakutan itu akan membuat kita marah sama Tuhan. Saya ingin membawa saudara pada bagian kedua ini, bahwa pergumulan itu justru Tuhan pakai mengubah karakter kita. Jadi saya yakin dan saya ingin pagi ini kita itu bersepakat, bersetuju gitu. Saya yakin dan saya ingin Anda juga punya keyakinan yang sama dengan saya, bahwa begini, setiap pergumulan, masalah, kesulitan yang datang dalam hidup kita itu dipakai Tuhan untuk memproses kita, untuk membentuk kita, untuk memurnikan kita. Nah, tergantung sikap hati kita, respon kita. Kalau kita meresponinya dengan baik, maka akan muncul yang namanya karakter ilahi. Kalau kita meresponi pergumulan yang datang dengan sikap hati yang baik, sikap yang benar maksud saya, maka kita akan mampu membuang sifat-sifat yang lama kita. Ya, karena kita bicara karakter nih. Membuang sifat-sifat kehidupan yang gak berkenan, sifat-sifat duniawi, sifat-sifat yang jahat. Ingat, targetnya Tuhan dalam hidup kita adalah serupa dengan Kristus. Nanti saya coba sampai ke sana sama saudara. Tahukah saudara, kita mesti yakin, karena memang mau pakai cara apa lagi menurut saudara yang paling ampuh? Menurut saudara, cara apa yang paling pas, yang paling cocok, yang paling jitu untuk merubah karakter kita, membuang sifat lama, membuang sifat yang jahat dari kehidupan kita. Kalau gak pakai persoalan, makanya Tuhan pakai persoalan. Saya yakin Tuhan pakai pergumulan hidup, itu alat yang ampuh untuk memurnikan kita. Nah, masalahnya tergantung sikap hati kita. Selalu saya sampaikan sama saudara, sikap hati ini yang menentukan orang Kristen yang pandai, bijaksana, maafkan, dengan orang Kristen yang bodoh. Anda termasuk di mana nih? Maaf ya, saya berkata terang-terangan, tidak ada yang saya tutup. Yang membedakan orang Kristen bodoh dengan Kristen yang bijaksana, itu terletak pada sikap hatinya ketika pergumulan datang dalam hidupnya. Pertanyaannya, ketika kesulitan, bencana, persoalan, masalah datang dalam hidup saudara, tiba-tiba kita alami bencana, bagaimana sikap hati kita menanggapinya? Bagaimana respon hati kita memandangnya? Kalau kita memandangnya benar, Kristen yang bodoh, sikap hatinya langsung ini, langsung kecewa dia, langsung marah sama Tuhan. Marahnya duluan, ngertinya belakangan. Maaf, itu Kristen bodoh banget. Ya, kalau dia terbentur berhadapan dengan masalah, langsung kecewa sama Tuhan. Lalu dia langsung marah sama Tuhan, saudara. Kalau dia langsung marah sama Tuhan, maafkan saya, itu golongan orang Kristen yang bodoh.
Marah duluan, ngerti belakangan. Nanti baru ngomong gini, oh iya ya yang benar Tuhan. Oh selalu Tuhan yang benar saudara. Kristen yang bijaksana, Kristen yang pandai ketika pergumulan tiba-tiba datang. Sebutlah bahasa yang keras, bencana datang persoalan. Orang Kristen yang pandai, dia berdiam diri dulu. Ya, dia cari tahu kepada Tuhan. Kenapa aku hadapi masalah ini? Kalau orang kesannya bijaksana, dia tahu aku taat kok. Aku tidak serong hidupku, aku tidak bikin macam-macam dosa. Aku tetap pada koridor jalan kebenaran Tuhan. Aku taat lakukan firman Allah. Kalau Anda tahu hidupmu dalam ketaatan sama Tuhan, Anda tahu itu tujuannya apa. Kenapa pergumulan Tuhan izinkan datang sama saudara? Jelas untuk memproses kita. Membentuk hidup kita, memurnikan kita. Sebab memang persoalan bencana kesulitan pergumulan inilah memang cara yang paling ampuh yang memampukan kita untuk membuang tabiat lama, sifat lama digantikan dengan karakter yang baru. Percayalah begini, Tuhan itu lebih ingin, lebih rindu kita memiliki karakter ilahi, catat saudara ya, daripada sekedar Tuhan memberikan kesuksesan sama kita. Kayaknya ini sesuatu yang tidak enak kita mendengarnya. Tetapi mau tidak mau saya harus lepaskan kepada saudara. Bahwa ternyata Tuhan lebih ingin gitu loh. Dia lebih rindu kita memiliki karakter ilahi yang serupa dengan gambaran anaknya. Dibandingkan sekedar dia memberikan kesuksesan, keberkatan sama kita. Saya mengatakan ini bukan berarti Tuhan melarang kita jadi anak Tuhan yang sukses. Gak ada di Alkitab melarang kita jadi orang sukses. Boleh sukses. Mengejar kesuksesan tidak dilarang. Tapi ingat ya, di Alkitab Yesus firman Allah itu lebih mengajar kepada kita. Untuk kita disuruh lebih mengejar yang namanya karakter ilahi. Ya, dibandingkan kesuksesan. Kesuksesan, keberhasilan di dunia ini itu bersifat sementara. Ya, tapi karakter ilahi itu bersifat kekal. Makanya Alkitab gambarkan sama kita. Ini target ke orang Kristen. Ini adalah yang harus kita kejar, kita capai dalam goal tujuan akhir kekristenan kita. Klimaks tertinggi adalah hidup kekristenan kita. Itu makin hari karakter kita harus makin berubah sampai kita serupa seperti Kristus. Coba kita lihat gambar kedua sebelum kita baca ayat ini ya. Nanti kita coba baca. Ini Roma 8 ayat 29. Ini kan panggilan kita kan. Jadi orang Kristen tujuannya ini. Kita dipilih Tuhan dari semula. Coba kita baca saja deh ayatnya sama-sama. Dalam Roma pasal ke-8 ayat yang ke-29. Mari jemaat Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, dan 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jelas di atas ayat di atasnya 28, rancangan Allah dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah ternyata kebaikan menurut versinya Tuhan, kebaikan yang diajarkan oleh firman Allah ini serupa seperti gambaran anaknya. Dan memang Alkitab katakan dari semula semua kita dipilih oleh Allah. Dari semula tujuannya adalah ini. Dan saya berharap kita jadi orang Kristen, jadi anak-anak Tuhan, tahu tujuan kekristenan kita. Coba lihat saya. Saudara, ini tujuan kekristenan kita. Serupa dengan gambaran anaknya. Tujuan kekristenan kita bukan sekedar supaya sukses. Sukses boleh, tidak dilarang. Anda kaya dalam pekerjaanmu, berhasil dalam usahamu, tidak dosa, boleh. Tuhan senang Anda diberkati kayak Abraham. Tuhan senang Anda kian lama kian kaya kayak Ishak, tapi jadi berkat buat orang. Ya, yang kita kejar bukan itunya. Karakter kita mesti berubah. Apa artinya? Kita memperoleh harta seluruh dunia. Ingat ya, Yesus katakan apa? Tetapi jiwamu binasa. Harta dunia sementara.
Karakter ilahi kekal kita bawa. Yang menyelamatkan kita bukan harta kita. Yang menyelamatkan kita itu apa? Karakter ilahi kita. Keserupaan sifat kita, tabiat kita dengan Kristus. Itu karakter. Dan panggilan kita, tujuan jadi Kristen itu. Bukan jadi kaya, bukan sukses. Sukses itu bonus. Ya, itu promosi yang Tuhan kasih sama kita. Boleh sukses. Ya, Tuhan senang Anda diberkati asal kita jadi berkat. Tapi yang utama yang kita kejar tujuannya adalah ini, serupa seperti gambaran anaknya. Ini kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kata serupa dengan gambaran anaknya, ini ada kata begini, harus menjadi seperti anaknya, lebih keras. Harus seperti Yesus. Nah, saya ingin tunjukkan bagaimana Yakub lewat pergumulannya, kesusahan, segala macam bencana penderitaan yang dia alami. Justru itulah merubah karakter ilahinya. Dia mesti bereskan dulu masa lalu hidup lama yang gak beres. Saya pernah bilang, kalau masa lalu yang dulu kita gak bisa bereskan, bagaimana masa sekarang bisa beres? Bagaimana yang di depan, masa depan kita Tuhan bisa bereskan? Yang dulu-dulu bereskan. Rekonsiliasi dulu sama yang lama dibereskan. Kalau enggak bisa. Sebab Tuhan itu punya rencana yang besar. Visi yang besar. Yakub itu Tuhan akan dipakai Tuhan melahirkan bangsa yang besar. Nah, sebelum visinya Tuhan, rencana Tuhan yang besar terwujud jadi atas Yakub, mesti ada pemberesan dulu. Hidup lamanya si penipu mesti dipulihkan. Bagaimana cara Tuhan memulihkan? Lewat pergumulan. Lewat pergumulan. Itu memang alat yang paling ampuh, dan ada cara lain. Makanya jangan ngomel dulu. Kalau Tuhan izinkan ada pergumulan datang sama saudara, pakai kacamata firman. Ya, pakai kacamatanya Tuhan. Maafkan kata-kata saya, jangan jadi Kristen yang bodoh. Jadi Kristen yang bijaksana. Jangan marah dulu, kecewa dulu, baru ngerti belakangan. Cari tahu. Lewat firman, oh ternyata Tuhan sedang memurnikan aku. Supaya kita mampu buang tabiat yang lama. Dan diganti dengan sifat tabiat karakter yang baru. Tuhan lebih ingin gitu loh. Kita punya karakter yang ilahi, karakter yang mulia. Yakub dibentuknya di situ dimurnikan. Mari kita lihat ayatnya ya. Dalam Kejadian tadi pasalnya yang ke-32 ya. Ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Saya minta bantuan Pak David untuk membantu ayat ini buat setiap kita ya. Kejadian 32, 27 sampai 28. Mari silakan Pak David. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Sahutnya Yakub, artinya apa? Penipu. Terus Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. saya coba selingi sedikit saja ya. Ini perubahan terjadi. Tuhan itu berkata kepada Yakub dalam pergumulan seperti doa ya. Ini kalau digambarkan doa boleh juga. Tetapi memang jawaban itu ketika fajar mulai datang. Menit-menit terakhir. Kadang-kadang orang berdoa itu awalnya sungguh-sungguh. Bergumul haleluya, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Tapi justru makin lama kesungguhannya makin kurang. Ya, fokusnya makin kurang. Justru ketika menit-menit terakhir mau amen, gak fokus sama sekali. Ini salah loh saudara. Anda lihat cara Yakub bergumul. Ini kalau diartikan doa kira-kira begitu. Justru ketika menit-menit terakhir mau amen, Tuhan jawab. Tuhan berkata kepada Yakub, siapa namamu? Itu menit terakhir loh. Oh, ini pelajaran penting buat kita. Kalau Anda berdoa, jangan cuman konsentrasinya fokus cuman di depan, cuman di tengah. Di akhirnya bagaimana? Ketika mendekati akhir seringkali kita kehilangan fokus. Kehilangan perhatian kita kepada Tuhan. Justru ayat ini terbalik mengajar sama kita. Menit terakhir Tuhan malah jawab. Termasuk doa pagi ini. Ingat, dari awal sampai akhir fokuslah dengan baik. Saya percaya setiap kita bangun pagi-pagi, saya senang dengan saudara. Sekian saya nggak bisa lihat
2000 sekian orang, mungkin 2300 kah atau 400 kah pagi ini yang bersama dengan kita, yang sedang berdoa pagi secara live. Ini luar biasa. Saya bangun pagi, Anda bangun pagi. Walaupun ada yang mungkin kemudian, ya saya juga luar biasa saudara ya, cari firman. Tapi alangkah indahnya Anda mengutamakan Tuhan. Dan itu ajaib. Anda bisa melakukan tiap hari. Itu kekuatan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Nah, dalam ayat ini saya baca ulang sekali lagi di ayat 27. Saudara perhatikan ya yang saya baca ya. Ini pelajaran tentang perubahan karakter. Lewat pergumulan yang datang dalam hidup kita. Bertanyalah orang itu kepadanya. Siapa orang itu? Ayat 24. Orang itu di sini yang bertanya kepada Yakub di sungai Yabok adalah seorang laki-laki. Kemarin kita baca begitu kan? Ya, laki-laki di sini di ayat yang ke-28 itu disebut sebagai, coba saya baca lengkap dulu ya. Bertanyalah orang itu kepadanya, ya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub. Perhatikan, tetapi Israel, sebab engkau, ini kalimat penting, telah bergumul melawan Allah. Ini judul firman. Yakub bergumul di sungai Yabok. Firman Allah berkata begini, ya, namamu tidak disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Kenapa Yakub si penipu berubah jadi Israel, the Prince of God, pangeran Allah, pejuangnya Allah, anak Allah. Kenapa diganti, perubahan terjadi? Ini bukan sekadar perubahan dari nama siapa misalnya saudara ya, dari nama Jody jadi Johannes, nama baptis. Kadang orang diganti nama baptis dengan nama Alkitab, tetap gak berubah karakternya. Ini bukan sekedar perubahan itu, tapi ini berubah sampai karakternya. Namamu bukan lagi penipu Yakub, namamu adalah Israel. Ada alasannya, kenapa terjadi perubahan itu? Sebab itu alasannya, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Laki-laki atau orang yang bertanya sama Yakub itu ternyata Allah sendiri. Makanya saya kemarin bilang sama saudara di ayat 24. Laki-laki yang bergumul, yang bergulat sama Yakub itu adalah representatif daripada the kingdom of God yang turun. Kebenaran sorga, kebenaran Allah yang turun yang bergumul sama Yakub. Nanti saya terangkan ini ayat. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Manusianya itu Yakub. Allahnya ya Tuhan yang turun tadi. Pribadi kebenaran yang turun. Terjadi pergulatan, terjadi pergumulan antara sang kebenaran dengan manusianya Yakub si penipu. Dan dikatakan apa? Engkau menang, kamu menang Yakub. Makanya namamu bukan lagi Yakub. Ditanya siapa namamu? Saudara begini loh. Kalau di ayat 27 dikatakan bertanyalah orang itu kepada Tuhan. Siapakah namamu? Aneh ya. Ketika saya membaca ayat ini. Saya coba bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tanya nama? Ketika Tuhan bertanya kepada Yakub. Ketika Tuhan bertanya kepada kita, ketika Tuhan pernah bertanya kepada Adam, hai Adam di manakah engkau? Saudara jangan pernah mengartikan bahwa ketika Tuhan bertanya itu Tuhan tidak tahu. Bukankah kita sama-sama percaya Tuhan itu adalah Maha Tahu? Ketika dia bertanya kepada orang yang bernama Yakub, dia tahu namanya Yakub. Lalu pertanyaannya membingungkan, kenapa Allah bertanya? Ya kepada Yakub, siapakah namamu? Tujuan Tuhan begini, bertanya kepada orang ini. Supaya orang yang bernama Yakub itu tahu bahwa dia tahu siapa dirinya. Makanya dia jawab, aku Yakub. Tuhan berkata, namamu sekarang bukan lagi Yakub. Bukan penipu, namaku penipu Tuhan. Sekarang kamu bukan penipu lagi. Namamu adalah Israel. Anda tahu apa artinya Israel? Israel itu artinya adalah the presence of God. Coba Anda lihat gambar berikutnya saudara ya. Gambar ini terus gambar berikutnya ini. Coba Anda lihat pergumulan Yakub dengan Tuhan. Itu menghasilkan sesuatu yang ilahi. Yakub si penipu bukan lagi penipu katanya. Kamu Israel, Prince of God. Perubahan terjadi saya terangkan. Karena Yakub berani mengosongkan dirinya.
Ingat Yakub bergumul di Yabok. Yabok artinya empty, mengosongkan diri. Dan perhatikan kalimat ini yang saya mau terangkan sama saudara. Seringkali yang menjadi penghalang pembentukan Tuhan memproses kita, memurnikan kita. Supaya kita punya karakter seperti Tuhan. Itu apa sih? Kekerasan hati kita dan kesombongan kita. Ini persoalannya. Tapi Yakub, kamu menang. Yakub, kamu berhasil. Namamu bukan lagi Yakub. Prosesnya di mana? Dia bisa kosongkan dirinya. Ini terjadi pergulatan. Bergumul Allah dengan manusia dan kamu menang. Bergumul. Coba bilang sama-sama saya bergumul. Kata bergumul ini kalau kita tarik ke atas ayat 24 itu bergulat. Berantem. Ini saya suka bilang sama saudara. Kekerasan hati kita itu suka membuat kita gak berubah. Susah berubah. Sebetulnya saya mau bawa saudara pada kesombongan. Coba Anda cek ya gambar berikutnya. Itu sebetulnya saya mau bicara kesombongan yang saya siapkan. Dari gambar ini terus bicara kesombongan. Tapi ketika menit terakhir tadi pagi Tuhan membawa saudara pada kekerasan hati. Jadi saya gak siap gambarnya. Karena sebetulnya saya mau bawa saudara pada ini. Coba cek gambar berikutnya. Oh, saya bicara kesombongan semua sama saudara. Tapi berubah pagi ini. Tuhan lebih membawa saudara membebankan hati saya bicara pada kekerasan hati. Kembali kepada kekerasan hati. Tuhan ngomong gini sama Yakub, namamu bukan lagi Yakub. Jadi Tuhan bertanya, itu Tuhan ingin supaya orang ini tahu siapa dirinya. Aku penipu Tuhan. Kamu bukan lagi penipu, kamu sekarang putra Allah. Layak dapat julukan Israel. Karena rencana besarnya Israel, kamu telah menang. Bergumul melawan Allah dan manusia. Allah di sini adalah laki-laki yang bergulat di ayat 24. Terjadi pergulatan. Ini representatif daripada sang kebenaran yang turun. Saya suka bilang sama saudara, kebenaran, ketika kebenaran itu datang kepada kita, itu seringkali seperti lawan. Sudah perhatikan kalimat saya ini ya. Selalu begitu. Ketika kebenaran firman, perkataan Tuhan dilepaskan datang sama kita, itu seringkali datang kepada kita itu seperti lawan. Ya, lawannya itu siapa sih? Dalam diri kita ini loh. Misalnya saya kasih contoh kemarin, ketika firman berkata begini, kebenaran Yesus mengajarkan begini, kamu mesti mengampuni. Tapi kita berkata ngampuni, terjadi pergulatan kan. Yang di dalam diri kita ini loh, si penipunya Yakub ini loh, kesombongannya, tipuannya, kejahatannya dia. Kebenaran datang itu selalu bergulat. Seperti lawan saudara ya, mengampuni mana bisa mengampuni gitu. Atau misalnya Yesus berkata kepada kita, dia berkata begini, kalau ada orang tampar pipi kananmu, Yesus ajarkan apa? Kasih pipi kirimu. Ini gak masuk sama logika kita. Ilmu apapun yang pernah kita pelajari gak masuk. Apalagi Anda yang belajar ilmu karate. Pak David ini belajar ilmu karate saudara dulu. Itu mungkin dannya udah tinggi. Hitam Pak David ya? Udah hitam saudara. Ilmu karate gak masuk. Ilmu karate ya, tampar pipi kanan. Tendang kaki kiri kalau Anda tahu, iya kan? Gak terima. Tapi ini yang terjadi kalau itu ada pada kita, kita akan bergulat, mana bisa begitu. Apalagi kalau Yesus mulai berkata, dagang mesti jujur, dagang itu mesti taat sama perintah Tuhan. Oh, itu bisa berantem itu sama diri kita. Soal pajak itu mesti terbuka apa adanya. Oh, itu berantem dalam diri kita, itu kebenaran. Selalu berantem, bergulat dalam diri kita. Anak-anak muda, Alkitab ajarkan kebenaran, ajarkan. Ya jangan nonton yang namanya konten porno, itu bisa berantem. Engkau yang masih muda, anak muda, engkau lagi pacaran. Kebenaran katakan apa? Jangan free sex, jangan berhubungan sebelum nikah. Oh itu bisa berantem kebenaran dalam diri kita. Itu yang terjadi pada Yakub. Di sungai Yabok, memang betul-betul dia kosongkan dirinya. Sang kebenaran Allah itu datang kepada dia. Itu dia kosongkan dirinya. Makanya tabiatnya jadi baru. Tidak ada cara lain saya pikir. Tuhan membentuk kita. Itu lewat cara ini salah satunya. Itu paling top sudah. Paling ampuh. Makanya pakai kacamata Tuhan. Tetapi selalu saya katakan tadi di gambar tadi. Bahwa seringkali yang menjadi penghalang daripada pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita adalah kekerasan hati. Bilang sama-sama saya kekerasan hati. Sambil serabah hatimu jangan keras saudara ya.
Anda lihat ahli seni rupa. Ketika dia bikin patung dengan karya seni tangannya. Selalu pematung yang buat patung itu tanah liatnya dikasih air. Menurut Anda untuk apa tanah liat dikasih air? Supaya lembut tanah liatnya. Kalau tanahnya keras, tanah liatnya susah dibentuk. Tahukah saudara, Tuhan itu kayak seniman. Dia membentuk kita, memurnikan kita dengan cara itu tadi. Dan Tuhan ingin membentuk itu dengan cara yang lebih kekerasan hati. Keras hati ini bahaya, susah dibentuk. Saya mungkin tunjukkan satu ayat karena waktu saya tembak saja menukik pada intinya. Coba lihat Roma pasal yang ke-5 saudara ya. Roma pasal 2 ayat yang ke-5. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-5. Saya akan bacakan ini buat setiap kita. Saya baca, tetapi oleh kekerasan hatimu, lihat ya. Ini kata-kata yang penting. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Gak mau berubah. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Perhatikan kata kekerasan hatimu. Apakah saudara setuju dengan saya? Kalau saya katakan kekerasan hatimu itu sama dengan kemauanmu. Kita samakan dulu pandangannya, munculkan ayatnya. Samakan dulu pandangan kita. Tetapi oleh kekerasan hatimu ini bicara tentang kemauan kita. Makanya saya katakan begini, hal pertobatan itu bukan masalah mampu atau tidak mampu, bisa atau tidak bisa. Pertobatan itu bicara mau atau tidak, kemauan kita. Saudara, kasih karunia membuat yang namanya pertobatan atau ketaatan ya, yang awalnya itu bicara kemampuan kemudian berubah menjadi namanya kemauan. Itu kasih karunia, mau atau tidak. Makanya di Alkitab lihat, Yesus gak pernah bicara kamu mampu atau tidak. Selalu Yesus tanya, kamu mau gak? Baca di Alkitab, contoh orang yang sakit lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Anda tahu bagaimana tanya Yesus? Apakah Yesus tanya kemampuan? Tidak. Maukah engkau sembuh? Aneh kan pertanyaannya. Ya mau dong. Tapi gak ada orang yang menurunkan aku. Dia bicara kemampuan ini orang yang lumpuh. Gak ada menurunkan aku. Begitu air bergoncang, aku keduluan sama orang. Yesus gak tanya kemampuan kok. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Selalu Yesus tanyanya mau. Zaman kasih karunia itu berubah yang namanya pertobatan ketaatan. Bukan bicara kemampuan, tapi bicara kemauan. Kamu mau atau tidak? Jangan sampai lewat persoalan yang Tuhan datangkan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan seperti seniman, bentuk kita. Jadilah tanah liat yang lembut. Kita punya kemauan, aku mau berubah Tuhan. Sebab kalau kita keras hati gak mau berubah. Alkitab katakan, engkau menimbun murka atas dirimu. Menimbun murka, ngeri ya. Pada waktu hari mana, waktu dan hukuman yang adil akan dinyatakan. Pada waktunya murka kemarahan Tuhan nyata, lebih keras nanti. Makanya ketika Tuhan izinkan terjadi, saya percaya pergumulan hidup itu seringkali dipakai Tuhan menjadi alat yang ampuh untuk merubah karakter kita. Jadi hari ini kita bercermin dari firman dari kehidupan Yakub. Yakub nanti begitu karakternya berubah lewat pergumulan. Dia bisa tuntaskan ya hidup lamanya. Berperang kalahkan hidup lamanya dia. Tukang tipu kemana? Selalu mengatasi masalah, menipu gak jujur. Nanti kemudian ketika karakternya baru, taat, nurut sama Tuhan. Hatinya gak keras lagi, hatinya lembut. Nanti Anda tahu ceritanya. Begitu dia nanti balik ke tempat asalnya. Ketemu sama Esau. Esau lari peluk Yakub. Itu Tuhan yang rubah hatinya Esau. Ini masalah yang rasanya mustahil jadi gak mustahil. Yang gak mungkin jadi mungkin. Itu bertangis-tangisan kakak adik, kangen-kangenan. Bayangan kita wah pasti dibunuh Yakub. Karena dia banyak bawa tentara-tentara yang namanya Esau bawa pedang dan panah. Tapi semua berubah. Siapa yang merubah menurut saudara? Tuhan yang merubah saat itu. Yang keras jadi lembut, masalah berubah jadi kemenangan. Yakub mengalami mujizat yang luar biasa. Yang tidak terbayangkan, dia dikasih kemenangan. Diawali dengan kemenangan, kekerasan hati dia bisa kalahkan. Makanya selalu kebenaran datang itu seperti lawan.
Sampai biarlah jadi kawan lah kebenaran. Ketika jadi kawan itu berarti kita nurut. Iya, aku mesti nurut, aku mesti taat. Ketika kita taat kepada kebenaran, jadi kawan itu kebenaran buat kehidupan kita. Saya percaya kalau Yakub dipulihkan Tuhan, setiap kita pun akan dipulihkan Tuhan.